Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak ustaz dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan kali ini kita masih dipertemukan. Insyaallah ini halaqah pertama kita dalam kajian tafsir hadis. Insyaallah kita nukilkan dari kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajmain. Anak-anak ustaz dimanapun berada, Imam Nawawi seorang ulama besar. Beliau berasal dari Damaskus, Syria. Sebenarnya beliau adalah seorang ulama yang hampir digelarilah beliau dengan seorang ulama mausu'i, karena ketinggian ilmu beliau, ya, hampir di setiap fan keilmuan beliau memiliki kitab atau tulisan. Salah satu yang kita akan bahas hari ini adalah kitab beliau yang berjudul Kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah di sana ada banyak bab yang bisa kita urai satu persatu. Ini halaqah pertama, kita membahas bab tentang niat ikhlas dalam beramal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau awal ditulis di sini surat Al-Bayyinah, surat ke-98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran ayat 29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah. Shadaqallahu maulana al-azim. Dua ayat yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di awal bab tentang niat ikhlas dalam beramal betul-betul menggambarkan kepada kita bahwa pentingnya niat dalam setiap amalan yang kita kerjakan. Ayat pertama Al-Bayyinah ayat kelima. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka tidaklah diperintahkan kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama dengan lurus, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat ke-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah jika kamu sekalian merahasiakan atau menampakkan apa yang terkandung di dalam dadamu, niscaya Allah mengetahuinya. Sebagaimana kita ketahui, niat ini berada di dalam hati kita. Niat berada di dalam dada kita. Itu yang sesungguhnya tempat niat. Dan niat juga yang kemudian membedakan antara suatu kebiasaan dengan ibadah. An-niyatu tafruqu atau tufarriqu bainal adati wal ibadah. Niat yang membedakan antara satu kebiasaan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita berada di hari Jumat, kemudian kita mandi, ya, menjelang pergi sholat Jumat. Mandi yang kita lakukan akan bernilai biasa kalau tidak dibarengi dengan niat sunnah mandi pada hari Jumat. Maka ada niat di situ mengubah mandi yang awalnya hanya sebuah kebiasaan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan umumnya apapun kegiatan kita. Maka benarlah sesuai dengan firman Allah juga dalam surat lain, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan untuk selalu menghambakan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berpikir membatasi ibadah itu hanya gerakan salat, membayar zakat, maka ibadah akan terasa sempit. Tapi niat kemudian mengubah setiap apa yang kita lakukan menjadi nilai ibadah. Maka wajar kemudian para ulama salafus saleh mengatakan tidur pun bisa bernilai ibadah asalkan tidurnya sesuai dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, dan juga bukan berarti tidur sepanjang hari. Nah, anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini hadis pertama yang dipaparkan oleh Imam An-Nawawi adalah, kita bacakan,
Wa an Amiril Mu'minin Abi Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis muttafaqun alaih. Nah, Ustaz, hadis ini nyaris di setiap kitab para ulama. Awal di penulisan kitabnya, entah itu kitab hadis, entah itu kitab fikih, entah itu kitab akidah atau apapun, dinukilkan oleh para ulama kita. Apa sebab? Karena pentingnya masalah niat tersebut. Dari hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah khalifah kedua dan orang pertama yang digelari dengan Amirul Mukminin, lahir lebih kurang 13 tahun setelah tahun gajah. Berarti kira-kira beliau lebih muda sekitar 12 atau 13 tahun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang laki-laki yang di atas 40-an orang laki-laki sebelumnya sudah masuk Islam, baru kemudian beliau masuk Islam. Orangnya tegas, orangnya semangatnya tinggi dalam beribadah dan dalam menuntut ilmu. Apa kata beliau di sini? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau dalam derajat hadis kalimat sami'tu ini cukup tinggi dibanding berbagai macam lafaz yang ada. Apa kata Rasul di sini? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Karena kebetulan asbabul wurud dari hadis ini adalah ketika ada sahabat yang hijrah dari kota Makkah ke Madinah ketika itu bukan karena Allah, tapi berjihad karena ingin menikahi seorang perempuan. Maka di sini Rasul ingatkan, kalau dia hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari hijrahnya tersebut. Tapi sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, adapun yang hijrahnya karena dunia, ya karena apa-apa tentang dunia, awim ro'atin yang kihuha, atau tentang seorang perempuan yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya pun akan dinilai sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka hadis ini sangat penting, ya, menjadi tolak ukur pertama kita sebagai thalibul ilmi juga. Kita hadir ke sekolah, kita masuk ke pesantren, ya apa niat kita sesungguhnya? Kita membantu kawan, kita membantu orang tua, apa niat kita sesungguhnya? Karena apa yang kita niatkan itu yang sesungguhnya akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya anak-anak Ustaz, di sini banyak hadis yang dinukilkan oleh Imam Nawawi untuk bab 1, ya, atau halaqah kita yang pertama ini, tapi kita ambil beberapa saja. Hadis selanjutnya yang di sini ditulis oleh Imam An-Nawawi adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, rawahu Muslim. Hadis yang selanjutnya adalah di sini Imam An-Nawawi menulis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah la yanzuru, tidak memperhatikan, tidak melihat, tidak menilai ila ajsamikum, kepada bentuk tubuh fisik kita, wala ila suwarikum, wala tidak bentuk badan kita, tidak bentuk fisik kita, tidak melihat zahir kita, walakin yanzuru ila qulubikum, rawah Muslim, kan tetapi melihat kepada apa yang ada dalam hati kita masing-masing. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dari hadis ini anak-anak Ustaz kita bisa mengambil pelajaran berharga. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an mengatakan huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha.
hidung yang mancung, kulit yang putih, ataupun badan kita yang tinggi, ataupun sebaliknya. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah Allah tentukan untuk kita. Kita tidak pernah request kepada Allah, meminta kepada Allah agar dilahirkan dari seorang ibu yang berdarah Eropa, dari seorang ibu yang berdarah Arab, dari seorang bapak yang berdarah Afrika misalkan. Tetapi semua itu Allah yang tentukan bagi kita. Tapi apa yang kemudian membedakan kita? Ada yang Arab, ada Ajam, semuanya adalah apa yang ada dalam hati kita. Maka sesuai dengan firman Allah yang lain adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bukannya yang paling gagah, yang tinggi jabatannya, yang punya banyak harta, kan tetapi yang membedakan kita, yang membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah atqakum, yang paling takwa, paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hal lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, hati-hati kita menghina fisik kawan kita, kita menghina badan kawan kita dan lain sebagainya karena ada kekurangan. Hati-hati bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi hadis yang betul-betul ditulis di sini oleh Imam Nawawi menegaskan pentingnya niat dalam beramal itu. Hadisnya dari Abi Musa Abdullah bin Qais bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang yang berperang karena keberaniannya, kemudian berperang karena kesukuannya, kemudian berperang juga karena ria. Kemudian manakah yang termasuk fi sabilillah? Sahabat ini bertanya kepada Rasul, mana yang dari tiga tadi yang dikatakan mereka itu fi sabilillah? Ya, karena berperang karena suja'ah, kuat dia berani, ataupun yang kemudian karena membela kaumnya, sukunya, ataupun karena riya. Kemudian kata Rasul apa? Yang berperang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Kan tetapi yang berangkat dari rumahnya, keluar dari rumahnya, jihad karena Allah, ingin menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang kemudian membedakan, ya, niat di dalam hati. Semua orang keluar talibul ilmi, semua orang keluar ingin menuntut ilmu, semua orang datang ke sekolah ingin belajar, tapi belum tentu niatnya betul-betul semua ingin belajar. Tapi hari ini kita punya tugas berat sebagai seorang talibul ilmi, sebagai seorang santri. Hendaknya lah kita luruskan niat kita kembali untuk betul-betul belajar talibul ilmi, menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut ilmu ingin mengangkat derajat kita, ingin mengangkat derajat keluarga kita, menuntut ilmu karena Allah, bukan menuntut ilmu karena dunia, apalagi karena ya harta dan seterusnya. Hati-hati. Maka anak-anak ustaz dimanapun berada, terakhir hadis yang ingin kita nukil juga dari halaqah pertama ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada dua orang Islam yang bertengkar dengan pedangnya masing-masing, maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh sama-sama berada dalam neraka. Maka ketika itu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, yang membunuh oke, sudah pasti dia masuk neraka, ya. Kemudian bagaimana orang yang terbunuh juga bisa dikatakan masuk neraka? Apa jawaban Rasulullah ketika itu? Karena orang yang membunuh, orang yang terbunuh juga termotivasi atau berambisi membunuh lawannya. Hati-hati di sini. Walaupun dia terbunuh, kemudian ada yang membunuh, dua-duanya berada dalam neraka. InsyaAllah dalam halaqah selanjutnya kita akan dapati bagaimana orang yang saling bunuh tapi dua-duanya masuk surga. Yang kali ini kita dapati adalah orang yang saling bunuh tapi dua-duanya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak-anak ustaz dimanapun berada, kita coba ambil kesimpulan dari sini, ya, bagaimana pentingnya niat itu. Yang pertama adalah tidak ada suatu amalan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, niat kemudian membedakan antara satu kebiasaan yang biasa nilainya dengan satu sisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah barang siapa yang beramal, berbuat karena Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran. Sebaliknya, yang beramal bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan menerima atau menolak amalan tersebut. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.